Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, saya langsung saja di video kali ini saya akan bahas salah satu konsep paling dasar tapi juga penting banget di dunia machine learning, yaitu supervised learning. Tenang aja kok, bahasanya ringan. Tapi dengan contoh yang beda biar makin kebayang gimana cara kerjanya di dunia nyata. Sebelum kita bahas materinya, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol di bawah ini ya. Baik, marilah kita langsung saja bahas apa sih itu sebenarnya supervised learning. Jadi, supervised learning adalah jenis machine learning di mana komputer dilatih menggunakan data berlabel, artinya data yang memiliki input dan output yang diketahui. Pernah nggak kamu ngerasa kagum sama Google Translate, fitur deteksi wajah di kamera, atau aplikasi yang bisa nebak tulisan tangan? Nah, di balik semua itu ada satu konsep penting yang berperan besar, namanya supervised learning. Walaupun terdengar canggih, sebenarnya cara kerjanya cukup mirip sama cara kita ngajarin anak kecil atau bahkan diri kita sendiri di waktu belajar hal baru. Bayangin, kamu lagi ngajarin temanmu buat ngenalin jenis-jenis bunga. Kamu kasih tunjuk bunga mawar dan bilang ini mawar. Terus kamu nunjukin bunga matahari dan bilang ini bunga matahari. Kamu lakukan itu berkali-kali sampai akhirnya dia mulai bisa ngenalin sendiri tanpa kamu kasih tahu lagi. Nah, konsep ini adalah yang diterapkan dalam supervised learning. Kita kasih data ke komputer, tapi bukan sembarang data. Data yang udah lengkap dengan jawabannya atau istilah label. Misalnya, kalau kita pengen komputer bisa ngenalin angka, kita kasih ribuan gambar, angka tulisan tangan, dan kita kasih tahu ini angka 0, ini angka 1, dan seterusnya. Jadi, si komputer belajar dari contoh-contoh itu. Proses belajarnya pun melibatkan pemahaman pola. Komputer bakal memperhatikan bentuk, garis, atau warna dari gambar-gambar yang dikasih. Warna dari gambar-gambar yang dikasih, misalnya, dia mulai kalau angka 8 itu punya 2 lingkaran, atau angka 1 itu cuma 1 garis lurus. Dari pola-pola itu, komputer bikin semacam rumus atau model di otaknya. Nah, begitu dikasih gambar baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, dia bisa menebak kayaknya ini angka 3 deh, karena dia udah belajar pola angka 3 dari latihan sebelumnya. Ada yang lebih menarik lagi, supervised learning ini dipakai di berbagai bidang. Misalnya, di dunia kesehatan, ada aplikasi yang bisa menganalisis foto scan paru-paru buat deteksi penyakit. Aplikasi ini dilatih dengan ribuan foto scan yang udah diberi label, mana yang sehat, mana yang sakit. Atau di dunia keuangan, ada sistem yang bisa menilai apakah seseorang layak dapat pinjaman atau enggak. Nah, berdasarkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Tapi tentu enggak semuanya semudah itu. Supaya supervised learning berhasil, kita butuh data yang banyak, bervariasi, dan tentunya sudah diberi label dengan benar. Kalau datanya salah atau kurang, komputer bisa salah belajar. Misalnya, kalau kamu cuma ngasih gambar apel warna merah, terus kamu kasih apel hijau, komputer bisa bingung. Loh, ini bukan apel, karena dia cuma kenal apel merah. Itulah kenapa kualitas dan kelengkapan data sangat penting dalam supervised learning. Secara umum, supervised learning adalah fondasi dari banyak teknologi pintar yang kita nikmatin hari ini. Mulai dari yang sederhana kayak filter, spam email, sampai yang kompleks kayak mobil tanpa supir. Dan meskipun di balik layarnya ada proses matematika dan statistik yang rumit, inti dari supervised learning itu sederhana, belajar dari contoh yang udah ada. Oke, baik, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.